nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan diperkenalkan dulu nama. Baik, perkenalkan, nama saya Mutbena Mutala, asal dari Pagoyaman. Di sebelah kiri saya Inaya Mokodoman. Di sebelah kanan saya Fatma Sulaiman, dan di sebelahnya Indah Zain. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Inaya Mokodoman. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan presentasi tugas kelompok kami dengan mengangkat materi jenis dan tipe budaya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu jenis-jenis budaya. Saya akan memperkenalkan bagian-bagian besarnya saja ya. Pada dalam jenis-jenis budaya terdapat ada beberapa jenis. Pertama, budaya universal merupakan budaya semua bangsa dan manusia. Di dalamnya mencakup cara hidup dan nilai moral. Berikutnya, budaya peradaban. Budaya peradaban adalah budaya peradaban yang peradaban tertentu di dalamnya terdiri dari berbagai kebangsaan yang berbeda. Yang ketiga, budaya etnis. Budaya etnis merupakan budaya dari sekelompok etnis orang-orang yang memiliki bahasa, sejarah, agama, keturunan atau warisan. Berikutnya, budaya ras. Budaya ras adalah budaya pada suatu ras tertentu seperti ras Afrika Amerika, Asia Amerika, atau Hispanik Amerika. Berikutnya, budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya dari suatu kelompok nasional, kadang-kadang disebut budaya negara. Berikutnya, budaya daerah. Budaya daerah adalah budaya dari suatu wilayah geografis tertentu, misalnya budaya etnis. Budaya etnis merupakan budaya dari sekelompok etnis orang-orang yang memiliki bahasa, sejarah, agama, keturunan atau warisan. Berikutnya, budaya ras. Budaya ras adalah budaya pada suatu ras tertentu seperti ras Afrika Amerika, Asia Amerika, atau Hispanik Amerika. Berikutnya, budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya dari suatu kelompok nasional, kadang-kadang disebut budaya negara. Berikutnya, budaya daerah. Budaya daerah adalah budaya dari suatu wilayah geografis tertentu, misalnya budaya Amerika Serikat bagian tenggara atau budaya timur laut. Berikutnya, budaya generasi. Budaya generasi merupakan budaya generasi tertentu. Sebagai contoh, generasi baby boomers dan generasi XL. Berikutnya, budaya industri. Budaya industri merupakan budaya industri tertentu. Industri paling seperti industri pariwisata, industri perbankan, konstruksi, retail, atau farmasi. Berikutnya, budaya profesional. Budaya profesional merupakan budaya profesi tertentu, perbedaan pekerjaan dan profesi. Berikutnya, budaya organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi atau perusahaan mengacu pada budaya organisasi tertentu. Organisasi dan perusahaan memiliki budaya yang berbeda karena mereka dipengaruhi oleh sifat industri, bisnis, produk, dan layanan yang berbeda. Berikutnya, budaya fungsional. Budaya fungsional adalah budaya departemen tertentu dalam suatu organisasi, berbagai departemen dan bagian dalam organisasi. Berikutnya, budaya keluarga. Budaya keluarga merupakan struktur dan kohensi keluarga, sifat hubungan antara anggotanya.
peran dan tanggung jawab yang cukup berbeda. Baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fatma Sulaiman, kepada saudari dipersilakan. Tipe budaya. Tipe budaya terbagi atas 3, yaitu tipe budaya politik, tipe budaya sungai, tipe budaya organisasi. Tipe-tipe budaya politik. 1. Bersumber pada perilaku yang ditunjukkan. 2. Budaya politik militan. 3. Budaya politik toleransi. 4. Budaya politik yang mempunyai perilaku mental absolut. 5. Budaya politik yang mempunyai perilaku mental akomodatif. 6. Bersumber pada orientasi politik. Tipe budaya sungai. Yang dimaksud dengan budaya sungai di sini adalah suatu budaya yang berkembang pada pasca Pleistosen atau tempat awal Holosen di sepanjang daerah aliran sungai. Di Sulawesi Utara, jejak budaya ini terdapat di sepanjang daerah aliran sungai Lara yang secara administratif Kecamatan Tanete di Riaja, Kabupaten Batu. Tipe-tipe budaya organisasi. Penjelasan mengenai 4 tipe budaya organisasi akan dijelaskan pada pembahasan berikut. 1. Budaya klan. Budaya klan merupakan tipe organisasional strukturer dengan lingkungan kerja yang bersahabat dan sangat ramah. 2. Budaya adorasi. Budaya adorasi adalah dengan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif, di mana seluruh anggota atau karyawan bersedia mengambil peluang selanjutnya. 3. Budaya hierarki. Budaya hierarki adalah jenis budaya yang formal, sangat patuh terhadap aturan dan sangat berstruktur. 4. Budaya pasar. Budaya pasar menekankan konsep persaingan di lingkungan kerjanya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dibatasi 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kali ini tentang tipe-tipe budaya. Budaya politik militan. Berikan satu contoh yang mudah kita ingat. Apa itu budaya politik militan? Sekian. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Kan di tipe-tipe budaya itu kan kalian menjelaskan ada budaya organisasi. Di budaya organisasi itu pasti sebuah organisasi kan memiliki seorang pemimpin kan. Misalnya kalian menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Bagaimana cara kalian, misalnya kalian menjadi seorang pemimpin dalam organisasi itu untuk menerapkan budaya organisasi ke seluruh anggota yang berada dalam organisasi tersebut? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai budaya generasi. Tadi kan budaya generasi tadi dijelaskan bahwa budaya muncul di setiap generasi. Yang saya ingin tanya adalah budaya yang lahir dari generasi kita itu apa? Terima kasih. Pertanyaan dari Kathleen. Dengan pertanyaan berikan contoh tentang budaya politik militan yang mudah kita ingat. Baik, budaya politik militan yaitu budaya politik yang memandang buruk adanya suatu perbedaan. Perbedaan dipandang sebagai perusak dan halangan, bukan saling melengkapi. Contohnya, budaya politik seperti ini pada umumnya tidak menoleransi mereka berbeda agama, suku, ras, minor untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik negaranya. Contohnya, seperti pada kampung saya, di situ ketika diselenggarakannya pemilihan kepala desa, dan di situ ada kan yang berbeda-beda keyakinan seperti yang non-Islam dan Muslim. Nah, kalau di situ katanya kalau orang yang beragama non-Islam memilih
kepala desa katanya tidak boleh karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Kenapa tidak boleh? Katanya mereka dalam penyebutan mereka sebagai kepala desa itu berbeda dengan kami yang sebagai Islam. Jadi katanya tidak bisa karena berbeda keyakinan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu semuanya itu bisa diatasi. Oke, mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah jelas atau Anda ingin menambahkan atau menyanggah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ain. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan budaya organisasi dalam suatu organisasi? Pertama, saya akan menjelaskan budaya organisasi merupakan hal penting bagi suatu perusahaan untuk membentuk insan yang berada di dalamnya, memiliki nilai dan tujuan dan yang seirama dalam membangun perusahaan. Berikut langkah yang bisa dilakukan dalam membangun budaya organisasi. 1. Tetapkan visi dan misi secara bersama. 2. Kembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai. 3. Komunikasi secara efektif. 4. Implementasikan melalui pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, dukunglah dengan apresiasi dan konsekuensi. Baiklah, apakah pertanyaan kami sudah jelas atau ada sanggahan dan saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alif. Budaya generasi yang lahir di generasi kita itu apa? Contohnya budaya yang lahir pada generasi kita, saya ambil lagi dari kampus saya. Nah, kalau di kampus saya timbul budaya atau kebiasaan yang kata mereka perempuan itu harus kuliah. Karena apa? Karena namun ada juga yang mengedepankan bahwa untuk apa kuliah kalau nantinya balik juga ke kampung. Namun banyak juga perempuan yang mematahkan stigma itu. Kata mereka harus berpendidikan tinggi supaya dapat bersaing dengan orang-orang yang nantinya akan mendampingi hidupnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah jelas. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Indah Zain. Baiklah, kami akan menjelaskan kesimpulan yang telah kami simpulkan, yaitu jenis dan tipe budaya yang sering dikemukakan dengan rinci sehingga kondisi ini menggambarkan kesesuaian budaya yang diterapkan untuk menjalani era global yang memang lebih menuntut budaya yang adaptif dan fleksibel serta menjadi organisasi sarana pembelajaran bagi setiap individu. Jenis-jenis budaya yang banyak diadopsi dari kehidupan manusia sehingga kerap kali sudah kita jalani di keseharian kita. Sekian, terima kasih. Demikian diskusi kelompok 2. Mari kita saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kelompok 2 saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.